Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin menawarkan dua buku ini seperti yang sudah saya tawarkan sebelumnya, yaitu buku mengenai eksistensi Kristus di dalam Perjanjian Lama, baik dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Mazmur dan kitab Nabi-Nabi. Ini sangat penting untuk saudara miliki sebagai landasan dasar untuk memahami hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan juga saya tawarkan buku ini, yaitu Melawan Kompromi Iman, untuk saudara mempunyai landasan kokoh untuk tetap bertahan pada iman yang rasuliah. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Riki Kiri. Salam, selamat malam Romo Haji dan Romo Yakobus. Izin bertanya, selamat malam. Pertanyaan pertama. Kita ini mewarisi dosa Adam dan Hawa, sehingga waktu Adam dan Hawa meninggal, kita masih tetap melakukan dosa. Saudara, menurut ajaran Gereja Ortodoks, kita tidak mewarisi dosanya Adam dan Hawa. Dasarnya apa? Kita baca di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Orang yang membuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Kalau orang tua anak saja tidak menanggung dosa ayahnya, dan ayah tidak menanggung dosa anaknya, bagaimana mungkin seseorang kita menanggung dosanya nenek moyang kita Adam yang kita tidak pernah kenal? Juga kita baca di dalam Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kita tidak memikul tanggungannya Adam. Adam dan Hawa yang berdosa, ya mereka lah yang memikul dosanya. Tetapi kita kena dampak daripada dosa yang dilakukan Adam. Contohnya apa? Kita kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya Adam dalam keadaan mulia. Kita kehilangan kemuliaan Allah akibat dari apa yang dilakukan Adam itu. Coba kita baca di dalam Roma 5:3-25. Ayat 25 mungkin. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya kita memilih, lalu kehilangan. Itu dampak yang kita terima akibat dari dosanya Adam. Yang kedua, kita kehilangan hidup kekal. Artinya kita tidak bisa hidup selamanya. Tadinya kita diciptakan untuk hidup kekal, untuk hidup selamanya. Ya, coba kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Semua pohon dalam tanaman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan, sebab pada waktu kau makan, kau mati. Sehingga kalau mereka tidak pernah makan, ya mereka tidak pernah mati. Jadi kematian itu bukan takdir, itu akibat pemberontakan. Akibat manusia yang pertama memberontak kepada kehendak Allah, sehingga akhirnya manusia pertama itu mengalami kematian, dan kematian itu akhirnya kita juga mendapatkan dampaknya. Kita baca di dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam dan Hawa. Dan oleh dosa itu juga maut. Nah, oleh dosa itulah masuknya maut, sehingga
Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Nah, itu efeknya maut yang berdampak pada kita. Bukan dosanya itu sendiri. Dosanya Adam ya ditanggung Adam. Tetapi dampaknya. Dan kita akhirnya terusir dari hadapan Allah. Kita tidak lagi di Taman Firdaus. Sebagaimana digambarkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, jadi Adam diusir dari Taman Eden dan dijaga jalan ke Taman Eden ini dengan kerub yang bawa pedang yang menyala-nyala supaya manusia tidak dapat masuk lagi. Jadi di sini akhirnya manusia mengalami kemelesetan dari kodrat aslinya. Manusia mengalami kemelesetan lah daripada kodrat yang seharusnya dimiliki olehnya. Dia kehilangan hidup kekal, dia kehilangan kesucian aslinya, dia kehilangan keberadaannya di Taman Eden. Itulah dampaknya. Pertanyaanmu adalah, kita ini mewarisi dosa Adam dan Hawa? Enggak, kita enggak mewarisi. Sehingga waktu Adam dan Hawa meninggal, kita masih tetap melakukan dosa, bukan karena mewarisi. Kita tinggal melakukan dosa karena apa? Kita kehilangan kesucian akibat dampak daripada kita terusir dari Taman Eden tadi. Akibat dampak daripada kita kehilangan hidup kekal, sehingga di dalam diri kita itu ada kematian, dan kematian itu yang menyebabkan kita bersifat daging, dan sifat kedagingan itulah yang memunculkan dosa-dosa di dalam diri kita. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ya, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Karena keinginan daging adalah maut. Nah, karena keinginan daging, karena hidup ilahi sudah tidak ada lagi pada kita, maka kita dikuasai oleh hawa nafsu daging. Apa? Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, kalau keinginan roh itu hidup dalam damai dan sejahtera, terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi karena kita dalam keadaan daging inilah, sifat Allah ilahi sudah tidak ada pada diri kita inilah, maka kita tidak lagi takluk kepada hukumnya Allah. Karena apa? Karena daging itu mengeluarkan sifat-sifat seperti ini. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya. Jadi keadaan kita jatuh menjadi bersifat daging inilah yang kita kehilangan hidup ilahi inilah yang memunculkan hawa nafsu tadi. Jadi bukan karena akibat kita mewarisi dosanya Adam, tetapi kita kena dampak yang akhirnya kita jatuh ke dalam kematian, kehilangan kehidupan kekal, sehingga kita bersifat daging, dan dengan sifat daging itulah munculnya sifat-sifat yang bersifat hawa nafsu tadi. Gitu ya. Yang selanjutnya, atau pertanyaan yang kedua, apakah bayi yang baru lahir dan kemudian meninggal masuk surga atau gimana, Romo? Karena biasanya yang kami tahu ini mereka langsung jadi malaikat. Manusia tidak pernah jadi malaikat ya. Malaikat itu malaikat sendiri, manusia itu manusia sendiri. Nggak ada bayi jadi malaikat itu. Nah, bayi yang baru lahir, secara moral mereka tidak berdosa. Tapi kodratnya kodrat meleset, kodrat dosa, yaitu bayi sudah tidak pilih hidup abadi lagi. Bayi sudah tidak lagi hidup di Taman Eden seperti Adam dan Hawa. Bayi tidak bisa hidup kekal. Itulah kemelesetan kodrat, itulah yang disebut jatuhnya kemanusiaan itu. Tapi secara
moral, bayi tidak bisa berbuat dosa. Mana anak bayi bisa mencuri? Mana anak bayi bisa berzina? Mana anak bayi bisa membunuh? Jadi secara moral pribadi bayi tidak berdosa dalam arti moral. Tetapi dalam arti hamartia, kemelesetan kodrat, bayi maupun orang tua semua meleset kodratnya. Nah, bagaimana? Apakah mereka akan dihukum? Dihukum secara moral tidak. Makanya Yesus mengatakan bahwa di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 3. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Oke. Jadi keadaan bayi itu masih dalam keadaan tidak bersalah secara moral. Sehingga tidak mungkin mereka akan dihakimi secara moral. Dihakimi apanya? Jadi yang dimiliki hanya kemelesetan kodrat. Tapi kemelesetan kodrat dari bayi ini akan di-cover oleh rahmat Kristus secara umum. Sehingga tidak mungkin bayi itu langsung dimasukkan neraka tanpa sebab. Ya. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayatnya yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ya, Kristus pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja. Bukan hanya untuk dosa kita saja. Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Untuk dosa seluruh dunia yang tidak sempat mengenal Kristus, yang tidak sempat mendengar Injil, termasuk bayi. Yang tidak mungkin beriman, itu akan di-cover dengan kasih karunia Allah atas penebusan Kristus yang bersifat umum tadi. Jadi bayi ini tidak akan langsung masuk neraka, tapi juga tidak akan mengalami kemuliaan yang sempurna seperti orang yang nanti dimuliakan kalau dia beriman kepada Kristus. Jadi begitu. Jadi pertanyaan saudara, apakah bayi yang baru lahir kemudian meninggal apakah masuk surga atau gimana, Romo? Karena biasanya yang kami tahu ini mereka langsung jadi malaikat. Tidak ada bayi jadi malaikat. Malaikat diciptakan dari roh. Bayi itu tidak, bayi itu ya manusia, ya. Apakah kalau keguguran itu gimana, Romo? Ya nanti sama dengan bayi yang lain. Keguguran dalam arti dia terkena oleh dampak daripada hamartia, kemelesetan kodrat tadi, mengalami kematian sebelum waktunya. Tetapi secara moral dia tidak bisa dihakimi. Dihakimi apa? Perbuatan apa yang dihakimi? Ya kan, karena yang dihakimi itu berdasarkan perbuatan. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya. Sesuai yang dilakukannya. Yang dilakukan bayi apa? Tidak ada. Ya kan? Kita baca juga dalam Wahyu pasal yang 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, perbuatan apa yang menyertai bayi? Dia bisa belum berbuat apa-apa. Ya kan? Kita baca juga dalam Ibrani pasal 4, ayatnya yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Bayi mempertanggungjawabkan apa? Berbuat aja tidak. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, dihakimi tergantung pada perbuatannya. Bayi berbuat apa? Jadi kalau begitu, bayi tidak akan mengalami penghakiman dan dia tidak akan dimasukkan neraka tanpa sebab. Oleh karena itu, bayi
tidak akan dimasukkan neraka, tetapi akan dimasukkan dalam kebahagiaan, tetapi yang tidak sepadan dengan kebahagiaan kemuliaan yang akan diterima oleh orang-orang ketebusan. Saya kira itulah yang dapat saya jawab. Tuhan memberkati, semoga bermanfaat. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.